Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Rabu pagi menjelang siang 23 Rajab 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian rutin setiap Rabu pagi membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah, risalah penting untuk muslimah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qadha wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judham wa sayyi'il asqam. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fi dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma astur awratina wa amin rawatina. Allahumma ihfazna min baini khalfina wa an aymanina wa an syama'ilina wa min fawqina wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Allahumma amin. Ahibbati hafizakumullahu ta'ala, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan juga seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Sejatinya setiap hari Rabu pagi kita kajian langsung di Masjid Imam Syafi'i Banjarmasin dengan para akhawatul muslimah, para saudari-saudari muslimah jamaah Masjid Imam Syafi'i, dan juga pendengar Radio Roja, pemirsa Roja TV, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti kajian ini. Akan tetapi untuk bertawakal kepada Allah dengan cara waspada tersebarnya dan mewabahnya COVID-19, maka kajian di masjid kita tiadakan dan kemudian kita pindahkan ke studio. Semoga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah penyakit yang sudah sangat membahayakan umat manusia di dunia ini. Dan kepada kaum muslimin saya mengingatkan agar senantiasa meyakini betul
bahwasanya apa yang kita dapati dari wabah SARS-CoV-2 atau yang disebut dengan novel coronavirus 2019 atau yang akhirnya disebut dengan coronavirus disease 2019 yang disebut dengan COVID-19, kita harus meyakini betul tidaklah Allah Subhanahu wa taala menimpakan itu kecuali karena dosa-dosa dan maksiat-maksiat. Apabila masih ragu akan hal itu, maka ingatlah sabda Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Yang artinya, dan apa saja yang menimpa kalian dari musibah, maka itu adalah disebabkan ulah-ulah tangan kalian sendiri, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan yang banyak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 96, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahi illa alqaumul khasirun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Bahwasanya apa yang mewabah dari COVID-19 ini harus kita yakini baik-baik, itu adalah akibat ulah tangan manusia yang melakukan dosa. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari, di waktu mereka sedang tidur? Atau apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di waktu matahari sepenggalahan naik ketika mereka sedang bermain? Maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah yang tidak terduga-duga? Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Ini yang ingin saya sampaikan kepada kaum muslimin, agar harus meyakini baik-baik, tidaklah virus ini mewabah dan mematikan kecuali karena ulah tangan-tangan manusia yang berdosa. Maka mari kita memperbanyak amal saleh dan mari kita bertobat dari segala maksiat. Hentikan maksiat dan perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari diri sendiri dan tidak usah terlalu banyak komentar terutama di media sosial, tetapi mulailah dari diri sendiri. Ahibati hafizakumullah taala, kita lanjutkan kajian ini. Kita masih membaca kitab Rasailu Tahumul Mar'ah Al-Muslimah
risalah penting untuk wanita muslimah. Dan kita masih membaca risalah yang kedua yang diberi judul oleh penulisnya Mau'izatun Nisa, nasihat untuk para perempuan. Dan kita masih di dalam bab Hidayatul Qur'ani lil mar'atil muslimah, petunjuk-petunjuk Al-Quran untuk wanita muslimah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, petunjuk yang pertama yang sudah kita pelajari, Al-Quran memerintahkan perempuan untuk sangat memperhatikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaknya dia berorientasi dalam hidupnya untuk sangat memperhatikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua dari petunjuk Al-Quran adalah Al-Quran memerintahkan kepada wanita muslimah untuk berhijab, yaitu menghalangi pandangan laki-laki yang bukan mahram terhadap dirinya, baik dengan cadarnya, jilbabnya, gamis panjangnya, atau dengan hordengnya, atau dengan dindingnya, atau dengan rumahnya. Jangan sampai terlihat dari perempuan yang tidak pantas untuk dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Dan itu sudah kita pelajari. Kemudian petunjuk Al-Quran yang ketiga yang dibawakan oleh penulis di sini, yaitu Al-Quran memerintahkan kepada wanita muslimah untuk tidak bertabarruj. Untuk tidak bertabarruj, yang mana tabarruj sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, pengertiannya secara bahasa, yaitu ibda'ul mar'ati zinataha, seorang wanita memperlihatkan perhiasannya, wa izharu wajhiha, dan memperlihatkan wajahnya, wa mahasini jayyidiha lirrijal, dan memperlihatkan keindahan tubuhnya kepada para lelaki. Kemudian juga wa kullu ma tastad'i bihi syahwatuhum hatta takassuru wat tabakhturu fi misyatiha ma lam yakun dzalika lizauj, dan setiap apa saja yang mengerahkan syahwat para lelaki yang bukan mahramnya sampai tata cara berjalan, selama hal tersebut tidak dilakukan untuk suami. Itulah pengertian tabarruj dari sisi bahasa. Adapun pengertian tabarruj dari terminologi syar'i yang disebutkan oleh para ulama sudah kita bahas juga, yaitu izharuz zinah wa ibrazul mar'ati limahasiniha. Seorang wanita memperlihatkan perhiasannya dan kecantikannya. Memperlihatkan perhiasannya dan kecantikannya. Adapun disebutkan oleh Al-Maududi dalam kitabnya Al-Hijab bahwa kullu zinatin aw tajammulin tuqsadul mar'atu bi idharihi an tahluwa fi a'yunil ajanib hatta al-qinna' alladhi tasturu bihi tastatiru bihi al-mar'atu in intukhiba min al-alwanil bariqah wasyaql dzadzab likay taladzu bihi a'yunul nadhirin fahuwa min madhahiri tabarrujil jahiliyati aidan. Setiap perhiasan atau kecantikan yang seorang wanita bermaksud memperlihatkannya agar indah pada pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, sampai cadar yang seorang perempuan menutup wajahnya, jika diambil dari warna-warna yang terlalu mencolok dan bentuk-bentuk yang sangat indah menawan, agar lezat indah di pandangan laki-laki yang melihatnya, maka dia termasuk daripada potret berdandan gaya kaum jahiliyah juga.
maka dia termasuk potret berdandan gaya kaum jahiliyah juga. Ini adalah pengertian yang disebutkan oleh para ulama yang kita ambil dari perkataan-perkataan mereka. Ahibati hafizakumullahu taala, kalau kita perhatikan di sana juga pengertian-pengertian lain disebutkan oleh para ulama tentang bertabarruj. Di antaranya adalah saya ambilkan dari perkataan para ulama, dan dia hampir sama dengan apa yang sudah kita sebutkan tadi, agar seorang wanita muslimah tidak memperlihatkan kecantikannya pada tubuhnya ataupun perhiasannya ataupun juga pada pakaiannya. Jadi 3 poin, yaitu kecantikan pada wajahnya dan tubuhnya, kemudian perhiasannya dan juga pakaiannya. Apabila seorang wanita muslimah memperlihatkan keindahan pada tubuhnya, kecantikan pada wajahnya, kemudian keindahan pada perhiasannya dan keindahan pada bajunya, sehingga menawan laki-laki yang bukan mahramnya, mengindahkan pada pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, maka inilah yang disebut dengan tabarruj. Taib, agar kita kaum wanita muslimah semangat untuk menjauhi tabarruj dengan segala macam yang berkaitan dengannya, baik yang berkaitan dengan tubuhnya, atau yang berkaitan dengan perhiasannya, atau yang berkaitan dengan pakaiannya, maka saya akan menyebutkan bahaya bertabarruj. Bahaya bertabarruj bagi wanita muslimah. Yang pertama, bahaya bertabarruj bagi wanita muslimah yaitu sikap tabarruj, memperlihatkan keindahan dan kecantikan pada wajah dan tubuh, atau pada perhiasan, atau pada pakaian, adalah merupakan dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia termasuk dari dosa besar. Dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia termasuk dari dosa besar, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hariz maula Amirul Mukminin Muawiyah radhiyallahu anhu qala khataban nasa Muawiyah radhiyallahu anhu bihims فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم 7 أشياء وإني أبلغكم ذلك وأنهاكم عنه منه النوح والشعر والتصاوير والتبرج وجلود السباع والذهب والحرير. Bahwa Muawiyah radhiyallahu anhu berkhutbah di hadapan manusia di kota Hims. Di kota Hims yang sekarang sudah menjadi kota di negeri Suriah. Maka beliau menyebutkan di dalam khutbahnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengharamkan 7 perkara, dan aku menyampaikannya 7 tersebut kepada kalian, dan aku melarang kalian mengerjakannya. Yang pertama, an-nauh, yaitu terlalu meratapi kematian seseorang. Yang kedua, asy-sya'ar, yaitu menggundul rambut saat kematian seseorang atas dasar sedih. At-tasawir, yaitu menggambar-gambar makhluk hidup, baik itu dengan melukisnya ataupun mematungnya. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan, memperlihatkan kecantikan wajah, kemolekan tubuh, perhiasan, dan kebagusan pakaian. Dan yang kelima, juludus siba,
kulit binatang buas. Dan yang keenam yaitu az-zahab, yaitu emas bagi laki-laki. Dan yang ketujuh al-harir, yaitu sutra bagi laki-laki. Lihat di sini menunjukkan bahwasanya bertabarruj, memperlihatkan kecantikan wajah, kemolekan tubuh, keindahan perhiasan dan kebagusan pakaian yang menawan laki-laki yang bukan mahramnya digandengkan dengan dosa-dosa besar yang jelas keharamannya. Maka ini menunjukkan bahwasanya bertabarruj bagi wanita muslimah adalah dosa besar. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya bertabarruj bagi wanita muslimah adalah dosa besar, hadis riwayat Imam An-Nasai dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala kana yakrahu 10 khisalin wa tabarruj bizinati li ghairi mahalliha. Senantiasa Rasulullah SAW membenci 10 sifat, 10 perbuatan. Salah satunya adalah bertabarruj, memperlihatkan kecantikan tidak pada tempatnya, memperlihatkan kecantikan tidak pada tempatnya. Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, perkataan beliau disebutkan di dalam kitab Hasyiah Sunan An-Nasai oleh As-Sindi. Qala As-Suyuti rahimahullah, والتبرج بالزينة أي إظهارها للناس الأجانب وهو المذموم فأما للزوج فلا وهو معنى قوله لغير محلها. Dan bertabarruj dengan memperlihatkan kecantikan wajah dan kemolekan tubuh ataupun perhiasan ataupun kebagusan dan keindahan pakaian, ialah maksudnya memperlihatkannya kepada orang-orang yang bukan mahramnya dan dia adalah yang tercela. Adapun jika diperlihatkan untuk suami maka tidak tercela. Dan inilah makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li ghairi mahalliha, yaitu untuk selain tempatnya, yaitu untuk selain laki-laki yang merupakan suaminya, Ini bahaya pertama dari sikap bertabarruj. Bahaya yang kedua dari sikap bertabarruj, tabarruj adalah maksiat. Sebelum saya menyebutkan yang kedua, maka perhatikan baik-baik tambahan dalil bahwasanya tabarruj adalah dosa besar. Hadis riwayat Imam Ahmad dan sanadnya disahihkan oleh Al-Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Ahmad Syakir, dan juga hadisnya dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya. Dan beliau mengatakan hadza isnadun sahih, ini adalah sanad yang sahih. Dari Umaymah bintu Ruqayqah, ja'at Umaymatu bintu Ruqayqah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tubayi'uhu 'alal Islam. Telah datang Umaymah binti Ruqayqah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ingin membaiat Rasulullah SAW di atas Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Aku ubayyuki ala alla tusyriki billah, wala tasriqi, wala tazni, wala taqtuli waladaki, wala ta'ti bibuhtanin taftarinahu baina yadayka wa rijlayk, wala tanuhi, wala tabarruji tabarrujal jahiliyatil ula." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah,
Subhanahu wa ta'ala, aku membaiat engkau agar engkau tidak mensyirikkan Allah, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu, dan tidak mendatangkan dusta yang kamu ada-adakan antara tangan dan kaki kamu. Tidak mendatangkan dusta yang kamu ada-adakan antara kedua tangan dan kedua kaki kamu. Dan janganlah kamu melakukan peratapan yang berlebihan. Dan janganlah kamu, wahai para perempuan, bertabarruj sebagaimana kaum jahiliyah para perempuan bertabarruj. Sebagaimana kaum jahiliyah para perempuan bertabarruj. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwasanya termasuk dosa besar adalah bertabarruj. Termasuk dari dosa besar adalah bertabarruj. Kenapa? Karena Rasulullah SAW menggandengkan dosa-dosa besar yang jelas kebesarannya dan keharamannya dengan dosa tabarruj, seperti syirik, mencuri, berzina, membunuh, berdusta, ya, digandengkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dosa-dosa besar, maka dia adalah dosa besar. Kemudian bahaya tabarruj yang kedua yaitu at-tabarruj mendatangkan laknat dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul As-Saghir dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakunu fi akhir ummati nisaun kasiyat 'ariyat ala ru'usihinna ka'asnimatil bukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Artinya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan ada di akhir umatku para wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Di atas kepala mereka rambut seperti punuk unta. Laknatlah mereka, sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ini menunjukkan para pemirsa sekalian, terutama saudari-saudari muslimah, bahwa bertabarruj adalah termasuk dari dosa besar karena dan mendatangkan laknat, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan nisaun kasiyat ariyat? Apa yang dimaksud dengan nisaun kasiyat ariyat? Dijelaskan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Majmu'u Syarhul Muhadzab. Qila ma'na kasiyat ay min ni'matillah ariyat min syukriha. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kasiyat adalah berpakaian. Wanita-wanita tersebut berpakaian karena diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ariyat min syukriha, tetapi mereka telanjang dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka telanjang dari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang pertama, yaitu berkaitan dengan syukur. Qila ma'nahu tasturu ba'dha badaniha wa takshifu ba'dahu izharan li jamaliha wa nahwihi. Dan ada yang mengatakan pendapat yang kedua, bahwa
perempuan tersebut menutupi sebagian dari badannya dan membuka sebagian yang lain sebagai penampakan terhadap kecantikannya, sebagai penampakan terhadap kecantikannya atau yang semisalnya. Nah, ini menunjukkan tafsiran yang kedua dari tafsiran wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, sebagian ditutup, sebagian dibuka. Wa qila talbasu thawban raqiqan yasifu launa badaniha wa huwa al-mukhtar. Dan ada yang mengatakan bahwa makna kasiyat ariyat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, memakai pakaian yang tipis, menerawang, mensifatkan warna tubuhnya, mensifati warna tubuhnya. Itu yang menjadi ukuran warna tubuhnya tersifati atau tidak. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, wa huwal mukhtar, kata Imam Nawawi rahimahullah. Dan ini adalah pendapat yang lebih dipilih. Ini adalah pendapat yang lebih dipilih. Intinya, jawaban yang pertama yang dimaksud dengan wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, wanita yang diberi nikmat tapi tidak bersyukur. Yang kedua, wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang adalah wanita-wanita yang menutup sebagian tubuhnya dan membuka sebagian yang lain. Yang ketiga, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, yaitu wanita-wanita yang menutup seluruh tubuhnya dengan kain, tetapi karena saking transparansinya akhirnya seperti dia tidak menutupnya dengan kainnya sehingga memperlihatkan warna dari kulitnya atau bentuk tubuhnya. Kemudian ahibati hafizakumullah, yang ketiga dari bahayanya seorang yang bertabarruj dari perempuan, yaitu diancam dengan masuk ke dalam neraka. Diancam dengan masuk ke dalam neraka. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sinfani min ahlin nar lam arahuma, qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas, wa nisaa'un kasiyat 'ariyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'astimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha min masirati kadza wa kadza. Bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, dua golongan dari penghuni neraka aku tidak pernah melihat mereka. Yang pertama adalah seorang pemimpin yang membawa cemeti seperti ekor-ekor unta untuk memukuli manusia. Dan yang kedua adalah wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, kasiyat ariyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilah la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza. Yang artinya wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang, mereka jalan dengan melenggak-lenggok menggoda para lelaki yang bukan mahramnya. Kemudian kepala mereka bagaikan punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk ke dalam surga dan tidak mendapati baunya, dan sesungguhnya bau surga benar-benar bisa terdapat dari perjalanan yang sangat jauh. Ini menunjukkan hadis bahwa yang ketiga, bertabarruj adalah dosa besar. Bertabarruj adalah dosa besar. Kemudian yang keempat
bertabaruj bahayanya adalah di hari kiamat dia akan dipenuhi dengan kegelapan dan juga tidak melihat kegelapan dan juga tidak melihat di hari kiamat. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Maimunah binti Sa'ad radhiyallahu anha, wa kanat khadiman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah pembantu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Maimunah binti Sa'ad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalur rafilah fi zina fi ghairi ahliha kamathali dhulmah yaumal qiyamah la nura laha." Perumpamaan seorang yang rafilah, yaitu yang memakai wajahnya tanpa sepengetahuannya, yang memakai perhiasan pada tempatnya, kamathali dhulmah yaumal qiyamah, maka dia akan mendapati seperti kegelapan pada hari kiamat. La nura laha mathalur rafilah fi zina, seorang wanita yang rafilah. Rafilah di sini adalah disebutkan di dalam An-Nihayah fi Gharibil Hadits, hiya allati tarfulu fi thawbiha, yaitu wanita-wanita yang mereka memperpanjang pakaian mereka untuk bisa terlihat cantik. Kemudian fi zinah ay fi thiyabiz zinah, yaitu pakaian yang menawan hati. Fi ghairi ahliha, yaitu ini menjelaskan bahwasanya diharamkan melihatnya karena bukan mahramnya. Maka seperti kegelapan pada hari kiamat. Di hari kiamat akan terjadi kegelapan. Ya, ditambahkan lagi dengan hadis Rasul, la nura laha, tidak ada cahaya untuknya, tidak ada cahaya untuknya. Nah, ini yang kelima, ya. Dan cahaya sangat diperlukan di hari kiamat karena seorang muslim wajib berjalan di antara dua sirat, wajib berjalan di sirat. Ya, yang mana syaratnya tersebut dahidun mazillah. Dahid, ya, kalau kita buka terjemahan kamus bahasa Arab, dahidun, ya, dahid itu adalah becek. Dahidun adalah becek. Mazillah yaitu tergelincir. Becek dan licin menggelincirkan. Becek dan licin menggelincirkan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adaqqu minas saif. Dia lebih adaqqu minas sya'r, lebih tajam dari rambut. Ahaddu minas saif, lebih tipis dari rambut, maksud saya lebih tajam dari pedang, lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Kemudian wa fi hafataihi kalali, di samping-sampingnya ada besi-besi bengkok pengait. Kemudian fi dhulmah, mereka dalam kegelapan. Nah, makanya cahaya sangat-sangat diperlukan pada hari kiamat. Dan seorang yang rafilah, yaitu wanita yang berpakaian panjang, ya, di dalam zina, yaitu di dalam perhiasannya, maka dia nanti di hari kiamat mendapatkan kegelapan dan tidak memiliki cahaya. Wallahu a'lam. Yang keenam yaitu bertabarruj termasuk dari kemunafikan. Bertabarruj termasuk dari kemunafikan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bahwa dari Abu Adzinah As-Sadafi, dari Abu Adzinah As-Sadafi,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nisaikum al-wadud al-walud al-muwatiyah al-muwasiyah idza taqaina Allah wa syarrun nisaikum al-mutabarrijat al-mutakhayyilat wa hunnal muwafiqat la yadkhulnal jannah minhunna illa mithlul ghurabil a'sam." Sebaik-baik istri kalian adalah yang pecinta dan banyak melahirkan anak, yang taat kepada suami dan tinggal bersama suami jika mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seburuk-buruk istri kalian adalah yang suka berdandan, al-mutabarrijat, suka berdandan dan suka berkhayal. Mereka ini adalah wanita-wanita munafik, tidak masuk ke dalam surga dari mereka kecuali mithlul ghurabil a'sam, seperti burung gagak yang tuli, ya, yang tuli. Ini termasuk daripada bahaya melakukan tabarruj. Kemudian bahaya yang ketujuh melakukan tabarruj. Tabarruj disebut dengan perbuatan fahisyah. Tabarruj disebut dengan perbuatan fahisyah, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaihi aba'ana aw wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun." Surat Al-A'raf ayat 28. Wa idza fa'alu fahisyah, jika mereka melakukan perbuatan fahisyah. Perbuatan fahisyah adalah perbuatan yang dikejikan oleh akal dan oleh syariat. Qalu, kami kemudian mengatakan, kami mendapati hal tersebut dari nenek moyang kami, dan demi Allah mereka memerintahkan kepada kami. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak memerintahkan perbuatan fahsya. Apakah kalian mengucapkan tentang Allah apa yang kalian tidak ketahui? Ini menunjukkan bahwasanya tabarruj yang ketujuh adalah perbuatan fahisyah, dan fahisyah perbuatan yang diperintahkan oleh syaitan, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, yang artinya syaitan menjanjikan untuk kalian kefakiran dan memerintahkan kepada kalian ke perbuatan fahsya, ya, perbuatan fahsya. Maka hati-hati termasuk tabarruj. Dia bahayanya tabarruj, dia adalah disebut dengan perbuatan fahsya. Dan apabila tabarruj disebut dengan perbuatan fahsya, maka siapa yang menyebarkannya, maka dia diancam siksa di dunia sebelum akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur ayat 19, "Innal ladzina yuhibbun an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Ahibati hafizakumullah taala, termasuk daripada perbuatan tabarruj, dan dia termasuk perbuatan fahisyah yang diancam siksa di dunia dan di akhirat, adalah aplikasi yang memperlihatkan para perempuan bermain, berjoget ria, kemudian memperlihatkan kecantikan tubuhnya, memperlihatkan kecantikan wajahnya, kemolekan tubuhnya, ataupun kebagusan pakaiannya, perhiasannya. Ini termasuk daripada fahisyah, termasuk daripada perbuatan fahisyah, ya. Kemudian tabarruj, bahayanya tabarruj yang ketujuh, yaitu tabarruj adalah termasuk daripada kerendahan, ya, kerendahan. Tabarruj termasuk daripada kerendahan. Maksudnya kerendahan akhlak, kerendahan kepribadian, kerendahan wibawa, itu tabarruj.
Disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Imam Ahmad, dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma mar'ah wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hatakat sitra ma bainaha wa bainallahi azza wa jalla. Wanita mana saja yang meletakkan pakaiannya di selain rumah suaminya, maksudnya dalam keadaan bermalam, maka sungguh ia telah menghancurkan penutup antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9, buruknya tabarruj. Tabarruj adalah kebiasaan iblis atau ajarannya iblis. Buktinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dikeluarkannya dan diturunkannya Nabi Adam dan Hawa alaihi wassalam dari surga. Maka kemudian keluarlah Adam dan Hawa alaihi wassalam dari surga dalam keadaan bertelanjang. Ini yang diinginkan oleh iblis. Fa'akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min warqil jannah. Maka kedua-duanya makan dari pohon tersebut, lalu nampaklah aurat keduanya, yaitu mereka dalam keadaan telanjang. Kemudian mereka segera mengambil daun-daun di surga sebagai penutup aurat mereka. Ini menunjukkan bahwasanya tabarruj adalah kebiasaan atau ajaran iblis, maksud saya. Kebiasaan atau ajaran iblis, ya. Maka wajib dijauhi. Kemudian yang ke-9, tabarruj adalah kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Dan di sana banyak ayat bagaimana Bani Israel mereka senantiasa bertabarruj. Suatu ketika diriwayatkan dari Imam Ibnu Majah dan sanadnya dilemahkan karena di dalamnya terdapat perawi Daud bin Mudrik la yu'raf. Kemudian di dalamnya terdapat Musa bin Ubaidah, dan mereka ini tidak dikenal dan perawi yang lemah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, baina Rasulullah SAW jalisun fil masjid, ketika Rasulullah SAW duduk di dalam masjid, idza dakhalat imra'atun mutazayyinah tarfulu fi zinatin laha fil masjid. Ketika itu ada seorang wanita yang berdandan, dia memanjangkan pakaiannya dengan cara berdandan di dalam masjid. Maka Nabi Muhammad SAW mengingatkan, ya ayuhan nas inhau nisa'akum an lubsiz zina, wahai manusia, larang istri-istri kalian, keluarga-keluarga perempuan kalian untuk memakai pakaian yang menghantarkan kepada keindahan. Wat tabakhtur fil masjid, dan berjalan dengan sombong di masjid. Fa inna bani Israila lam yal'anu hatta labisat nisa'uhumuz zinah wa tabakhtarna fil masajid. Sesungguhnya Bani Israel mereka lam yul'anu, tidak dilaknat sampai perempuan mereka memakai perhiasan dan juga berjalan berlenggak-lenggok memakaikan pakaiannya lebih dari 2 mata kaki di masjid-masjid. Ini menunjukkan bahwasanya tabarruj termasuk kebiasaan kaum jahiliyah. Kaum Yahudi dan Nasrani. Kemudian sebagaimana sudah kita sebutkan bahwasanya tabarruj yang ke-10, tabarruj adalah kebiasaan dari kaum jahiliyah sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi.
Nah, itulah bahaya dari bertabarruj. Nah, kira-kira itu dulu yang bisa kita sampaikan tentang petunjuk Al-Quran kepada perempuan, yaitu seorang perempuan diperintahkan oleh Al-Quran untuk tidak bertabarruj, memperlihatkan kecantikan wajahnya, kemolekan tubuhnya, keindahan pakaiannya, dan juga perhiasannya. Wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan acara kepada akhi Ari hafizahullah taala. Nah. Ya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustaz yang telah berkenan untuk menyampaikan bimbingan dan pelajaran yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmatnya hingga kita mudah untuk bisa memahami dan mengamalkan setiap pelajaran ini. Selanjutnya kami undang untuk Anda yang bertanya, silahkan. Kami bacakan terlebih dahulu dari pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ana dari Kalimantan Timur. Ustadz, saya pernah mendengar hadis yang berbunyi, Allah suka melihat bekas nikmat yang Allah berikan kepada hambanya. Kemudian bagaimana caranya agar saya tidak bertabarruj, tapi nikmat Allah juga tampak pada saya, karena saya ingin berpakaian syar'i selain warna hitam saja. Silakan Ustaz. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadis yang disebutkan tadi hadisnya sahih dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala abdihi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan diperlihatkan bekas nikmatnya ke atas hambanya. Nah, maka memperlihatkan bekas nikmat hambanya atas nikmat Allah atas hambanya ini bukan dengan cara bermaksiat, sedangkan tabarruj adalah maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang wanita yang cantik wajahnya, molek tubuhnya, indah pakaiannya, kemudian setelah itu indah pakaiannya, kemudian banyak perhiasannya, maka dia bisa memperlihatkan itu kepada suaminya. Ya, itu termasuk daripada yang disukai oleh Allah, memperlihatkan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada suaminya, bukan kepada laki-laki yang bukan mahramnya, karena itu termasuk dosa. Nah, jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Berikut ini kami akan bacakan kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustadz, saya Ajirni dari Aceh yang bertanya, saya wanita muslimah yang saat ini menutup seluruh aurat saya. Akan tetapi saya bekerja sebagai guru di luar rumah. Pertanyaannya, apakah boleh wanita muslimah itu bekerja di luar rumah, khususnya seperti saya, guru? Silakan Ustaz. Maka jawabannya adalah asal hukumnya seorang wanita bekerja, baik yang belum menikah atau yang sudah menikah, dia mubah, boleh, tetapi dengan syarat. Syarat yang pertama yaitu bekerjalah dengan pekerjaan yang memang sesuai dengan tabiat seorang wanita. Seperti mengajar tadi disebutkan, itu sudah bagus. Yang kedua, tidak bermaksiat saat bekerjanya, seperti melakukan ikhtilat, bercampurnya laki-laki dengan perempuan, atau melakukan khalwat, berdua-duaan dengan laki-laki dan perempuan tanpa ada hijab, atau dengan membuka aurat saat bekerjanya, ya, atau melakukan perbuatan-perbuatan fahisyah saat bekerjanya.
maka ini termasuk daripada yang diharamkan. Tapi asal hukumnya dia boleh selama tidak melanggar maksiat-maksiat yang sudah disebutkan dan syarat-syarat yang sudah disebutkan tadi. Ada tambahan, kalau seandainya dia seorang wanita muslimah yang sudah menikah, maka dia keluar rumah harus dengan izin suaminya. Kemudian juga dia harus dengan tidak melalaikan kewajibannya sebagai istri dan sebagai ibu rumah tangga. Wallahu a'lam. Terima kasih atas nasihat dan jawaban yang bermanfaat. Semoga dapat memberikan tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Saya Fitri. Afan, Ustadz mau bertanya. Saya dan beberapa teman wanita usaha jasa titip. Jadi rencana kita akan belanja ke luar negeri. Apakah boleh wanita bepergian tanpa mahram? Niatnya untuk membantu ekonomi keluarga dan bantu suami karena baru di PHK. Dan kalau suami saya bisa ikut, tapi suami teman-teman saya tidak bisa ikut. Apa bisa suami saya sendiri yang menjaga saya dan teman-teman saya, Ustadz? Jazakallahu khairan. Silakan Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Diharamkan bagi seorang wanita muslimah untuk bersafar tanpa mahram, baik dalam urusan ibadah praktis seperti haji ataupun umrah, ataupun ibadah-ibadah non praktis seperti menuntut ilmu, bekerja mencari nafkah untuk keluarga dan semisalnya. Diharamkan seorang wanita muslimah bersafar tanpa mahram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusafir mar'ah illa wa ma'aha dhi mahram. Tidak boleh seorang perempuan bersafar kecuali bersamanya mahram. Dan kemudian ada laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, inni uktutibtu fi ghazwati kadza wa kadza wa inna imra'ati kharajat hajah. Sesungguhnya aku didaftar sebagai pasukan ini dan ini, tetapi istriku sedang ingin melaksanakan ibadah haji. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Intaliq fahujja ma'amratik. Pergi engkau dan berhajilah bersama istrimu. Ini menunjukkan bahwa seorang wanita muslimah wajib berpergian dengan mahramnya. Tidak diperbolehkan bepergian sendiri. Apalagi kemudian ketika di dalam rumah dia bekerja atau dalam perusahaan dia bekerja, dia senantiasa sendirian, ya. Kemudian juga tidak ada mahramnya yang menjaganya. Begitu juga seorang wanita atau beberapa kelompok wanita yang mana ada seorang wanita bersamanya ditemani suaminya. Kemudian suaminya ini menjadi mahram atau menjaga keselamatan wanita-wanita yang lain. Maka ini tetap tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena berdasarkan hadis tadi dan juga karena berdasarkan ilat. Ilatnya, sebabnya adalah laki-laki tersebut jika terjadi sesuatu terhadap wanita-wanita tersebut, maka dia tidak bisa menolongnya karena tidak bisa mengangkatnya, menolongnya karena dia bukan mahramnya. Wallahu a'lam. Naam. Terima kasih atas jawaban yang bermanfaat ini dan mengucapkan terima kasih pada yang bertanya. Selanjutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya langsung melalui telepon. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini, di mana? Ini hamba Allah di Batam, Pak Ustadz. Ya, silahkan pertanyaannya. Saya kalau di rumah pakaiannya itu melebihi, maksudnya lebih panjang daripada kakeknya 1 jengkal, itu apa diperbolehkan? Ini saja. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka jawabannya, kalau di rumah ada siapa dulu? Kalau seandainya ada suami maka boleh. Kalau seandainya ada laki-laki yang mahramnya, maka batasan-batasannya adalah yaitu boleh terlihat rambut, boleh terlihat wajah, ya, boleh terlihat leher, dan boleh terlihat lengan dan pergelangan tangan serta telapak tangan,
dan lebih baik lagi hanya telapak tangan saja, sampai dengan telapak tangan saja yang terlihat. Kemudian boleh terlihat betis, telapak kaki, boleh terlihat telapak kaki, kemudian juga mata kaki. Adapun betis kaki maka lebih baik dijauhi untuk terlihat oleh laki-laki yang mahramnya. Nah, apabila ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka seluruh tubuhnya tidak boleh terlihat meskipun sedang berada di dalam rumah. Wallahu a'lam. Na'am. Jazakallahu khairan. Terima kasih bagi penanya, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan juga kepada Ustadz yang telah memberikan nasihat yang bermanfaat untuk sang penanya. Berikutnya kami akan berikan kesempatan kembali, silahkan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini, di mana? Assalamualaikum. Saya hamba Allah dari Berau. Silahkan pertanyaannya langsung. Saya gini Ustadz, saya pengen memakai cadar. Ibu mohon maaf dikecilkan saja ya televisinya. Ibu cukup fokus saja dengan telepon yang Ibu ingin sampaikan pertanyaannya. Silakan. Saya ada keinginan memakai cadar Ustadz. Cuman anak saya takut melihat saya. Saya pernah pakai, cuman anak-anak saya takut memakai. Terus suami saya juga bilang yang biasa-biasa aja lah, yang penting sopan. Jadi bagaimana itu Ustadz? Iya, baik Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustadz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafidhakumullahu ta'ala, bahwa kemudian ada wanita yang ingin memakai cadar kemudian ditakuti oleh anak-anaknya, kemudian agak seperti dilarang oleh suaminya, dianggap yang biasa-biasa saja, maka pada saat itu yang patut dilakukan oleh perempuan tersebut, satu, dia memantapkan langkahnya untuk bercadar, karena itu adalah syariat Allah dan juga kebiasaan para sahabiyat, para sahabat-sahabat wanita, dan disepakati oleh para ulama untuk lebih baik memakai cadar daripada tidak. Yang kedua yang harus dia lakukan adalah dia memberikan penyuluhan ataupun pengertian kepada anak-anaknya bahwa kenapa ibu memakai cadar, karena 1, 2, 3 sesuai dengan yang disebutkan di dalam syariat Islam. Yang ketiga, berkomunikasi dengan baik dengan suami, dengan santun dengan suami, tidak mendatangkan kemarahan, tidak mendatangkan perpecahan di antara suami istri, persengketaan, tetapi berkomunikasi dengan baik bahwa cadar tersebut lebih baik karena saya ingin lebih menjaga wajah saya, karena hanya untuk suami saya yang berhak untuk melihatnya. Maka ini yang bisa dilakukan oleh ibu tersebut. Wallahu a'lam. Na'am. Barakallahu fikum Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang masuk dari telepon. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya dan kita semuanya yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Berikutnya kami akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya hamba Allah dari Banjarbaru. Saya mau bertanya, bolehkah wanita muslimah menggunakan pakaian seperti rok, kemudian baju, dan ditutup khimar yang panjang hingga menutupi baju tersebut? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Silakan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pakaian perempuan syarat-syaratnya ada 8. Yang pertama, menutup seluruh tubuhnya, ya, kecuali kedua telapak tangannya dan wajahnya sangat dianjurkan untuk ditutup juga, meskipun tidak wajib menurut pendapat yang kita ambil dari pendapat para ulama rahimahumullah ta'ala. Yang kedua, yaitu pakaian perempuan tersebut
tidak ketat membentuk tubuhnya. Yang ketiga, tidak tipis menerawang yang memperlihatkan bentuk tubuh dan warna kulit tubuhnya. Kemudian yang keempat, tidak berbau wangi saat dipakai di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian yang wanita kafir. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian laki-laki. Yang ketujuh, pakaian tersebut bukan pakaian yang sangat indah, yang apabila dipakai maka akan sangat menawan pandangan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kedelapan, pakaian tersebut bukan pakaian yang sangat mencolok atau istilahnya syuhrah. Maka apabila ada perempuan memakai rok, kemudian setelah itu memakai baju, kemudian setelah itu dia berjilbab panjang, maka tinggal diukur dengan 8 syarat ini. Jika tidak ada pelanggaran dari 8 syarat tersebut, berarti boleh. Wallahu a'lam. Naam. Iya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Hendrik di Wonogiri, Jawa Tengah, yang bertanya, Ustadz, saya mempunyai anak perempuan dan saat ini sudah berkeluarga, tapi susah sekali saya suruh untuk dia memakai jilbab. Nah, apakah ini membawa dosa bagi saya dan anak-anak saya? Silakan Ustadz. Ya, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Di dalam agama Islam ada sebuah kaidah bahwasanya wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, bahwa seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Surat An-Najm ayat 35. Maka ayat ini maksudnya adalah apa saja yang dilakukan oleh manusia maka dia akan menanggungnya. Baik itu amal baik maka dia akan mendapatkan pahalanya, ataupun itu amal buruk maka dia akan mendapatkan dosanya. Ya, maka apabila sang anak perempuan yang sudah balik tersebut tidak berjilbab, maka berarti dia akan menanggung dosanya karena sudah meninggalkan yang wajib di dalam agama Islam. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbunyi la taziru waziratun wizra ukhra, yang artinya dan janganlah dan tidak ada dosa dipikul oleh orang lain. La taziru waziratun wizra ukhra, dosa tidak dipikul oleh orang lain. Nah, kalau sudah kita pahami ini, kemudian ada ayat yang berbunyi walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai', yang artinya dan orang-orang yang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dengan iman, alhaqna bihim, kami akan sampaikan dengan mereka keturunan-keturunan mereka. Wama alatnahum min amalihim min syai', dan kami akan gandengkan dari amalan-amalan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya siapa saja anak yang berbuat buruk berbuat baik, maka itu merupakan tambahan timbangan pahala untuk orang tuanya. Itu merupakan tambahan pahala untuk orang tuanya. Nah, apakah kemudian juga sebaliknya, apabila anak berbuat buruk, kemudian dosa, kemudian orang tuanya mendapatkan dosa atasnya? Maka jawabannya adalah seorang tidak akan mendapatkan dosa kecuali atas apa yang ia usahakan. Dan apabila orang tua sudah berusaha
untuk menasihati anaknya, untuk mendidik anaknya, mendoakan anaknya, mengajak anaknya kepada jalan yang benar, diantaranya berjilbab, maka pada saat itu sang orang tua tidak berdosa. Sang orang tua tidak berdosa. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya, sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang tua tidak berdosa jika dia sudah berusaha, jika dia sudah mendoakan, jika dia sudah mengajak benar-benar. Tetapi jangan sampai berputus asa, terus ajak, ya. Dan ucapkanlah dengan ucapan yang baik. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam, wa qula lahu qawlan layyinan, dan ucapkanlah wahai Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam kepada Fir'aun ucapan yang baik. Lihat, bayangkan Fir'aun yang mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, kita diperintahkan mengucapkan ucapan yang baik, apalagi kepada mukmin yang mengatakan anta rabbul alamin, engkau adalah rabbul alamin. Maka kita harus mengucapkan ucapan yang lembut, lebih lembut lagi. Maka ajak anak Anda dengan kelembutan agar dia mau mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya memakai jilbab. Wallahu a'lam. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang bermanfaat ini. Dan berikutnya kami akan bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah. Bagaimana hukumnya para wanita, para akhwat yang sudah menutup aurat dengan sempurna berkumpul dengan sesama akhwat, ketika membuka cadar ternyata di wajahnya menggunakan make up dan terlihat cantik. Apakah hal ini diperbolehkan sesama akhwat juga seperti itu, Ustaz? Silahkan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jawabannya ada pada ayat surat An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna, dan seterusnya. Janganlah para perempuan menampakkan perhiasan-perhiasan mereka kecuali kepada suaminya, kepada bapak mertuanya, kepada anak laki-lakinya, kepada bapaknya, dan laki-laki yang diperbolehkan untuk diperlihatkan kecantikan wajahnya. Maka ini tidak mengapa kalau seandainya seorang perempuan kemudian di dalam ayat tersebut au nisaihinna, atau kepada wanita-wanita muslimah. Ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita muslimah jika dari rumah dia berdandan, make up, misalkan pakai blush on, kemudian pakai kecantikan make up seperti lipstick dan semisalnya, kemudian dia terlihat cantik, lalu dia bercadar, ya, kemudian dia keluar rumah, lalu dia kumpul di sebuah tempat perkumpulan khusus perempuan, lalu dia buka cadar, maka ini berarti dia menampakkan kecantikannya bukan pada laki-laki yang bukan mahramnya, tetapi kepada kaum muslimat, dan itu disebutkan dalam surat An-Nur ayat 31, diperbolehkan, tidak mengapa, asalkan ketika dia keluar dari ruangan tersebut, kemudian dia berjalan dari ruangan tersebut ke rumahnya, dia benar-benar menjaga jangan sampai kecantikan wajahnya dengan make upnya, kemolekan tubuhnya, kemudian keindahan bajunya, kemudian kebagusan perhiasannya dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas
jawaban yang bermanfaat yang telah disampaikan. Kembali kami memberikan kesempatan bagi Anda yang ingin menghubungi kami via telepon. Halo, Assalamualaikum. Ini dengan hamba Allah. Ya. Mau bertanya nih Pak Ustadz, kalau tidak salah itu kan sepupu kan bukan mahram ya Pak Ustadz. Saya ini kebetulan ada sepupu saya dari bapak saya, bibi saya sudah meninggal, bapak saya juga sudah meninggal. Saya cuma menjalin silaturahmi. Jadi saya ini Pak Ustadz kadang menelpon sepupu saya, sepupu laki-laki, kebetulan cuman dia yang punya nomor HP di saya begitu Pak Ustadz. Jadi saya cuma sekedar menyambung silaturahmi begitu Pak Ustadz. Apakah boleh Pak Ustadz saya berhubungan, maksudnya melalui telepon begitu Pak Ustadz? Makasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang saya pahami dari pertanyaan adalah ada seorang perempuan mempunyai bibi, kemudian bibi tersebut adalah berarti saudari bapaknya, bapak si perempuan ini. Nah, otomatis perempuan ini ingin berbakti kepada bapaknya yang sudah meninggal dengan cara berhubungan dengan sang bibi. Tetapi bibinya karena mungkin sudah tua, maka tidak mempunyai handphone ataupun sulit untuk dikomunikasi kecuali melalui anaknya bibi yang berarti sepupu. Ya, anaknya bibi yang berarti sepupu. Maka jawabannya adalah tidak mengapa seseorang berhubungan dengan sepupu dalam rangka melakukan hubungan, menyambung hubungan rahim dengan bibinya. Khusus untuk itu saja, menyambung hubungan rahim dengan bibinya. Tetapi dalam prosesnya di lapangan lebih baik suami dari si perempuan ini yang menghubungi sepupu. Kemudian nanti sepupu laki-laki tersebut menyampaikan kepada bibi, yaitu ibunya si sepupu ini, yang nanti kemudian bisa terjadi komunikasi antara si perempuan dengan bibinya, sehingga tertutuplah jalur-jalur fitnah, karena kita tidak tahu hati kita bisa berbolak-balik dan syaitan sangat licik. Wallahu a'lam. Na'am. Barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustaz, ini kan kami kan dari Kalimantan. Ini kan sering mengadakan acara Islam Mi'raj Ustaz. Ini kan salah satunya kan Ustaz. Menghadiri itu boleh aja lah kira-kira Ustaz. Soalnya diundang Ustaz. Salah satu kewajiban orang sama muslim kan diundang, kan wajib hadir Ustaz. Itu aja Ustaz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para Ustaz Kamil, silakan. Fadhal Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Berkumpul-kumpul untuk memperingati kejadian Isra dan Mi'raj. Tentunya di dalam perihal berkumpul-kumpul tersebut, kaum muslimin yang sedang berkumpul-kumpul itu berharap pahala dari berkumpul-kumpul tersebut. Ketika dia berharap pahala, maka disitulah ada indikasi ibadah. Ada indikasi ibadah, yaitu berharap pahala dari ibadah yang dikerjakan, bukan hanya sekedar kebiasaan yang terjadi. Nah, ketika berbicara tentang ibadah, maka kita harus mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra dan Mi'raj terjadi sekitar 2 tahun sebelum Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah. Sesudah meninggal paman beliau, istri beliau Khadijah, kemudian paman beliau Abu Talib, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan semacam penghibur hati, pelipur lara bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggal oleh orang-orang terdekatnya. Maka beliau pun pergi untuk melakukan Isra, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh. Kemudian
pergi kembali sebelum subuh. Tayyib. Itu terjadi 2 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Setelah itu Nabi Muhammad SAW berhijrah dan tinggal di kota Madinah selama 10 tahun. Berarti 12 tahun Nabi Muhammad SAW hidup setelah melakukan Isra dan Mi'raj. Tetapi selama 12 tahun tersebut, setiap tahun beliau belum pernah memperingati kejadian Isra dan Mi'raj. 12 tahun. Sebenarnya beliau mempunyai kesempatan untuk memperingati kejadian Isra dan Mi'raj tersebut setiap tahunnya, karena berulang selama 12 tahun sampai akhirnya beliau meninggal, dan tidak ada yang menghalangi beliau untuk mengerjakan peringatan Isra dan Mi'raj tersebut sampai akhir hayat beliau. Tetapi beliau tidak kerjakan memperingati kejadian Isra dan Mi'raj tersebut dengan cara berkumpul-kumpul dengan para sahabatnya sampai akhir hayat beliau, menunjukkan hal tersebut belum disyariatkan. Yang mana apabila dikerjakan di zaman sekarang, maka berarti itu adalah perbuatan bid'ah. Nah, ini dulu yang Bapak tanamkan, bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang belum ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kadang-kadang sangat ironi adalah bahwa sebagian yang memperingati Isra dan Mi'raj, maka kejadian Isra dan Mi'raj kan di dalamnya Nabi Muhammad SAW mengambil syariat yang sangat agung, yaitu sholat 5 waktu. Ada sebagian yang memperingati Isra dan Mi'raj sedangkan melalaikan sholat tersebut. Nah, ini sangat ironi, memperingati kejadian Isra dan Mi'raj kemudian lalai sholat maghribnya, lalai sholat isya'nya. Kenapa? Karena sedang memperingati kejadian Isra dan Mi'raj di rumah. Ya, bagi laki-laki maka mereka diwajibkan untuk berjamaah di masjid. Ya, tidak kemudian sholat sendiri-sendiri di rumah ataupun sholat berjamaah di masjid di rumah. Kemudian apabila ada seseorang diundang, apakah dia wajib hadir? Maka jawabannya, asal hukum menghadiri undangan, yang diwajibkan adalah walimatul ursh. Ini wajib hukumnya, kecuali dalam keadaan mempunyai uzur yang sangat terpaksa tidak bisa hadir. Adapun undangan-undangan lainnya, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Kalau seandainya kita ambil pendapat wajib, bahwa undangan-undangan selain walimatul urus adalah wajib juga, maka berarti kita tidak bisa menghadiri peringatan tersebut, karena tidak diperbolehkan kita untuk duduk di dalam sebuah peringatan yang belum dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena perbuatan bid'ah termasuk daripada mendustakan atas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 140, wa qad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayatillah yustahza'u biha wa yukfaru an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah telah memurnikan kepada kamu di dalam sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Qur'an bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olok oleh orang-orang kafir, maka janganlah kamu duduk beserta mereka. Di sini meskipun ayatnya ditujukan kepada orang-orang kafir, akan tetapi termasuk daripada mengolok-olok agama adalah melakukan perbuatan bid'ah, karena tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka janganlah kamu duduk bersamanya. Tidak diperbolehkan kita duduk pada tempat-tempat yang di situ tidak dilakukan perbuatan syariat.
bahkan termasuk daripada perbuatan yang mengada-ngada dalam agama Islam. Wallahu a'lam. Nah, cukup kiranya. Cukup Ustaz, terima kasih atas jawaban-jawabannya dan waktu juga membatasi pertemuan kita. Mohon ihtitamnya, fadhal Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada kesempatan penutup kali ini saya masih ingin mengingatkan sekali lagi bahwa barang siapa yang ragu atau meragukan bahwa musibah dan mewabahnya COVID-19 adalah bukan dari dosa-dosa manusia, maka saya ingatkan itu adalah keraguan-raguan yang salah, fatal. Yakini baik-baik bahwasanya mewabahnya penyakit apapun itu, COVID-19 atau yang semisalnya, ini adalah sebab utamanya, yaitu mendustakan ayat-ayat Allah, mengolok-olok agama Allah, bermaksiat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami siksa atas perbuatan mereka sendiri. Yakini itu baik-baik, tanamkan di dalam akidah kita, tanamkan akidah di dalam hati kita, bahwasanya apa yang sedang menimpa bukan adalah kejadian alam semesta, akan tetapi ini adalah musibah dari Allah Subhanahu wa taala, menegur kita agar kita memperbanyak amal saleh, agar kita bertaubat dari maksiat-maksiat. Semoga pesan ini sampai ke dalam hati yang paling dalam, agar kita memperbanyak amal saleh dan juga meninggalkan maksiat-maksiat, sehingga wabah penyakit ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cepat dan segera. Wallahu a'lam. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.